Semua proses yang saya alami itu sampai saya merasakan sakit kepala sampai 3 tahun. Dan parahnya lagi, dan saya bertanya kenapa? Kok bisa gatal gitu sebelah? Sedangkan perasaan saya tidak melakukan apa-apa yang di luar dari kebiasaan. Dan semua kesusahan-kesusahan, kesakitan-kesakitan itu akan terlampaui. Dan yang ada hanya kedamaian, kebahagiaan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Om Swastiastu, Om Anubhadrah Kertawo Yantu Wiswata. Para guru di semua alam, putrimu mohon izin untuk berbagi. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Saksat Parambrahma Tasmai Sri Gurave Namah. Baiklah kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Pasraman Bali Eling Spirit. Terima kasih sudah selalu menonton video-video kami yang membuat kami sangat bersemangat untuk membuat konten-konten dan sharing pengalaman serta ilmu pengetahuan mengenai kehidupan. Pada saat ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang meditasi. Saya sudah melakukan meditasi dari semenjak saya SMP, kurang lebih itu sudah 10 tahun yang lalu. Dan spesial pada video ini, saya akan berbagi tentang pengalaman saya dan benefit-benefit yang saya rasakan tentang meditasi yang sudah saya lakukan. Dan tentunya semua itu tidak mudah. Saya juga dulu memulai meditasi ini karena diperkenalkan oleh orang tua saya. Dan akhirnya saya lakukan sampai saat ini. Banyak hal yang berubah, banyak hal yang terus restruktur dengan sendirinya karena saya mempraktekkan meditasi itu. Dan oleh karena itu, saya sangat excited, saya sangat bersemangat untuk berbagi dengan teman-teman. Semoga cerita saya ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi penyemangat teman-teman untuk melakukan meditasi. Hal yang berubah dari hidup saya dari meditasi adalah tingkat kesehatan. Dulu, dari saya kecil, sedikit aneh, karena jika saya dibilang sehat, sebenarnya saya merasa nggak full sehat, tapi ketika saya dibilang sakit, saya juga nggak sakit. Nah, itu aneh. Dan ketika saya pergi ke suatu tempat yang tidak saya tahu, itu kadang-kadang energi saya drain, energi saya habis, dan collapse, seperti langsung tiba-tiba drop, energinya habis, dan itu berulang-ulang kali sampai saya kuliah. Dan sering kali ketika saya bertemu dengan orang banyak di kerumunan, orang yang nggak saya kenal dan saya nggak paham seperti apa energi dari orang itu, badan saya panas, punggung saya di sini kesemutan, panas, dan saya nggak bisa berada pada kerumunan itu. Itu yang sangat lama saya alami, saya pertanyakan, dan akhirnya terjawab dari meditasi. Saya yakin semuanya tidak ada yang kebetulan. Semua proses yang saya alami itu sampai saya merasakan sakit kepala sampai 3 tahun. Dan parahnya lagi, saya tidak pernah tahu dewasa, hari-hari biasa itu saya nggak pernah pengen tahu kapan purnama, kapan tilem, dan saya nggak aware dengan itu. Tetapi percaya tidak percaya, 3 hari sebelum Kajang Kliwon, saya pasti sakit kepala. Dan dalam situasi seperti itu, saya alami selama 3 tahun dalam rentangan sesudah saya melakukan meditasi. Dan dalam 3 tahun itu, ketika saya di kampus dan itu kumat, saya pulang dan meditasi. Untuk menjaga kondisi saya untuk tetap stabil dan tidak merasakan sakit itu kembali, adalah lakukan meditasi 3 kali sehari. Saya sampai CT scan, saya cek darah,
saya cek lab semuanya dan saya normal. Nah, dalam CT scan itu yang dicek adalah kepala. Jadi apa ada masalah di kepalanya? Apa ada masalah susunan yang lebih detail lagi di dalam? Terus kemudian dicek darah, apakah ada kandungan-kandungan dari darah dari tubuh itu yang kurang. Ternyata nggak ada. Apakah ada alergi? Yang kayak gitu dicek. Tapi saya sama sekali nggak ada alergi. Semuanya normal. Semua check up yang saya lakukan itu adalah saking penasarannya. Karena saking lamanya saya sakit kepala. Jadi pengen tahu jawabannya. Sebenarnya saya kenapa? Dan ternyata tidak ada apa-apa. Dan lagi satu, saya tuh dulu orangnya sangat mudah, matanya tuh sangat sensitif, sangat mudah iritasi. Jadi kalau kena debu sedikit, langsung kelilian. Kelilian tuh bahasa Indonesianya adalah bintitan. Ketika kena angin yang berdebu, langsung bintitan. Ketika begadang, kecapean, langsung bintitan. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa larinya tuh ke mata. Dan pada akhirnya adalah dua momen yang membuat saya harus take care ekstra untuk mata saya. Pertama, itu dia tumbuh sangat besar. Itu saat itu saya sedang mengikuti lomba ajang jegek bagus Gianyar dalam situasi sakit. Dan akhirnya terpaksa saya melakukan operasi mata yang kiri karena batunya sangat besar dan tidak mau keluar. Dan yang itu terpaksa harus saya operasi. Kemudian setelah itu sudah beres dengan operasi, pada akhirnya saya lebih ketat lagi meditasinya. Saya lakukan tetap 3 kali sehari berturut-turut. Dan ada lagi runtutan yang lain, lanjut di mata kanan. Nah, di ujung mata kanan ini sudah ada batunya besar sekali. Kemudian sudah saya sempat cek ke rumah sakit lagi dan dokternya bilang, oke, 3 hari lagi kita angkat lagi. Karena saya masih ada trauma dengan operasi yang sebelumnya, karena terang-terangan saya lihat alatnya itu di mata saya dan pisaunya di mata saya tuh langsung noreh kayak gitu. Jadi itu ngeri banget. Dan akhirnya dengan mengingat pengalaman itu, akhirnya saya memilih untuk melakukan pertapaan sendiri, melakukan disiplin sendiri di rumah, melakukan meditasi 3 kali sehari, dan akhirnya di luar dugaan, wajah saya sebelah mengalami gatal-gatal sampai di sini, dari leher ke atas, cuma di sebelah kanan aja gatal-gatal. Dan waktu itu, dan saya bertanya kenapa? Kok bisa gatal gitu sebelah? Sedangkan perasaan saya tidak melakukan apa-apa yang di luar dari kebiasaan. Saya bertanya pada teman-teman, katanya mungkin kamu salah kosmetik, mungkin kamu alergi. Nah, ketika saya tanyakan ke dalam, enggak, bukan alergi. Saya juga waktu itu saya vegetarian. Terus kosmetik juga saya nggak pakai kosmetik. Dalam artian yang aneh-aneh gitu enggak. Paling cuma bedak sama lipstick, itu aja. Terus akhirnya saya bertanya dengan guru spiritual saya. Disampaikan, coba tunggu 2 hari. Ketika itu hilang dengan sendirinya, berarti itu proses dari meditasi yang kamu jalani. Terus ketika itu dalam 2 hari tidak ada perubahan, berarti memang urusannya adalah medis. Kemudian saya tetap lakukan itu, meditasi 3 kali sehari, dan akhirnya dalam 2 hari semua gatal-gatal yang di sini itu hilang. Dan hal yang amazing adalah batu di mata yang mau saya operasi itu juga hilang. Dan itu membuat saya tercengang. Wow, ternyata meditasi yang terlihatnya sederhana, duduk, diam, tapi juga bisa bekerja untuk hal-hal yang benar-benar medikal, hal-hal yang medis, dan hal-hal yang bentuknya itu kasar. Nah, menurut saya itu termasuk hal yang kasar karena ada benda fisiknya di sini, karena bisa disentuh dan benar-benar gede. Itu hilang. Sampai sekarang nggak pernah kambuh lagi. Terus hal yang berubah dari melakukan meditasi ini adalah saya bisa melihat persoalan hidup, proses hidup
Itu dengan perspektif yang lebih luas. Nah, di sini sangat kompleks, mulai dari rasa, karena dalam meditasi itu benar-benar rasa-rasa yang sangat beragam. Termasuk proses penyembuhan tadi itu, dalam meditasi, kadang kepala saya panas, berat. Untuk sahabat yang sampai saat ini masih merasa tertekan dengan trauma-trauma di masa lalu. Untuk sahabat yang sampai saat ini masih di batas kebimbangan untuk menentukan arah dan tujuan. Wahai sahabat, mari kita melangkah bersama, melepaskan segala bentuk kenangan buruk dan karma buruk di masa lalu. Wahai sahabat, mari kita melangkah bersama menuju kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan keberlimpahan. Dalam tapa brata, yoga, dan meditasi. Jadi, kesimpulannya, meditasi itu akan menghasilkan reaksi, fenomena, dan kejadian yang berbeda di setiap orang, terutama dalam proses duduknya, dalam proses kita melakukan meditasinya. Ada teman-teman yang sharing di komen, ada yang menangis, ada yang mual, ada yang mau muntah, ada yang sakit kepala, ada yang kesemutan badannya, ada yang panas, ada yang sakit, ada yang matanya keluar air mata tapi yang kiri aja. Itu semua ada artinya, ada dadanya sesak, dan semua itu ada artinya. Ada lihat bayangan-bayangan yang menakutkan, yang indah, ada melihat dewa-dewa, ada melihat warna, ada melihat ini, ada melihat itu, merasakan ini, merasakan itu. Itu semua adalah proses yang harus dialami, yang harus dilewati bagi setiap orang, dan itu semua berbeda sesuai dengan karma dan perjalanan hidupnya. Dan tips dari saya untuk segala fenomena yang terjadi itu, nikmati, ikuti ritmenya, jangan pernah mencoba untuk mengatur, saya maunya begini, saya maunya begini, jangan. Ikuti itu, letakkan diri sebagai penonton. Sakit katanya, ya udah sakit, lewati. Dan sampai akhirnya, dengan disiplin yang Anda lakukan, dengan keseriusan Anda, dengan kepasrahan Anda, dengan ketulusan Anda berserah pada saat meditasi itu, semua proses ini akan terlampaui, dan semua kesusahan-kesusahan, kesakitan-kesakitan itu akan terlampaui, dan yang ada hanya kedamaian, kebahagiaan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Dan saya rasa semua dari teman-teman berhak untuk mendapatkan itu, tetapi harus melewati segala proses yang teman-teman rasakan saat ini. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam sayang, salam kasih, salam rahayu dari Pasraman Bali Eling Spirit. Sampai jumpa lagi. Om Santi 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 Om. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.